Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Nafal Zaskur dengan NPM 25050800071 dan saya dari Rombol 01. Dan di sini saya ingin mengerjakan soal remedi, yaitu mengerjakan kembali soal UAS dan UTS Statistika 1. Dan langsung saja ke videonya. Sebuah perusahaan memproduksi minuman botol dengan kapasitas rata-rata 600 ml dan simpangan baku 20 ml. Kapasitas botol mengikuti distribusi normal dalam satu hari produksi. Dihasilkan dari bubuk botol. Berapa peluang dan jumlah botol yang memiliki kapasitas A lebih dari 640, B antara 600 ml hingga 640 ml. Langsung saja soal pertama, yaitu diketahui rata-rata atau mu sama dengan 600 ml, lalu simpangan baku yaitu 20 ml atau sigma, dan jumlah produksi atau ditandai dengan N sama dengan 2000 botol. Dan ditanya dan dijawabnya yaitu A, peluang dan jumlah botol yang memiliki kapasitas lebih dari 640 ml. Nah, ini kan X lebih besar dari 640 ml ya, karena lebih besar. Kita langsung saja menggunakan rumus nilai Z, yaitu Z sama dengan X min U per sigma. X kita ketahui yaitu 640 ml, karena yang dicari adalah lebih dari 640 ml, maka yang dimasukkan adalah 640 yaitu X. Lalu min mu dari yang diketahui tadi rata-rata 600 ml, lalu dibagi dengan sigma atau simpangan baku yaitu 20 ml sama dengan 40 per 20, yaitu ketemu 2. Setelah ketemu 2, peluang dari tabel normal yaitu kita carinya di tabel Z. Jadi peluang dari angka 2 di pada tabel yaitu 0,4772. Nah, lalu peluang Z lebih dari 2 itu dikurangi dengan angka 0,5000 ya, karena di sisi kanan atau kanan kirinya. Nah, ini kan kanan kirinya 0,5 nih. Nah, 0,5000 ini dikurangi dengan 0,4772 yang setelah kita dapat di tabel D tadi. Lalu hasilnya yaitu 0,0228. Setelah itu peluang X lebih dari 640 yaitu 0,0228 atau 2,28%. Dan selanjutnya itu jumlah botol. Nah, jumlah botol itu kita kalikan, yaitu 0,0228 peluang tadi dikali dengan 1000, karena 1000 kan jumlah produksinya. Nah, hasilnya yaitu 45,6 atau kita genapkan menjadi 46 botol. Oke. Dan hasilnya untuk huruf A yaitu 46 botol. Peluang dan jumlah botol yang memiliki kapasitas lebih dari 600 ml yaitu 46 botol. Peluang dan jumlah botol yang memiliki kapasitas antara 600 ml hingga 640 ml. Kita bisa tulis seperti ini. 600 kurang dari X kurang dari 640 ml. Langsung saja kita cari nilai Z-nya, yaitu yang pertama kita cari X1 yaitu 600 ya, sama dengan Z1 sama dengan menggunakan rumus tadi. Rumus ini ya, X min mu per sigma. Jadi 600 dikurangi dengan 600 per 20 sama dengan 0. Lalu yang X2 yaitu 640. Kita cari Z-nya juga, tapi ya ini Z kedua. Kita menggunakan rumus yang tadi, sama dengan 640 kurangi 600 per 20 sama dengan 2. Dan berarti X-nya itu kan, X-nya yang dicari kan 600 kan, yang X1, dan X2 itu 640 ya. Berarti 640 dikurangi dengan sigma yaitu mu yaitu 600 ml setiap X1 dan X2 nya. Nah, setelah kita cari peluang dari tabel normal, yaitu ketemu dengan 0,4772 yaitu tabel Z untuk angka 2, karena 0 gak ada ya. Dan langsung saja peluang antara
kapasitas 600 mili hingga 640 mili itu sekitar 0,4772 atau 47,72%. Jadi jumlah botolnya yaitu 0,4772 dikalikan dengan 2000 tadi sama dengan 194,4, kita genapkan menjadi 194 botol. Jadi peluang 0,472 atau 47,72% dan jumlah botolnya yaitu 954. Selanjutnya nomor 2 yaitu manajer perusahaan manufaktur ingin mengestimasi rata-rata waktu proses produksi suatu komponen. Dari sampel acak sebanyak 25 observasi diperoleh rata-rata sampel 52 menit. Standar deviasi sampel yaitu 8 menit dan ukuran sampel 25 unit. Nah, hitung interval kepercayaan 95% untuk rata-rata waktu proses produksi. Tau mu. Yang nomor 2, diketahui ukuran sampel atau N sama dengan 25, rata-rata sampel atau X sama dengan 52, dan standar deviasi sampel yaitu S sama dengan 8. Lalu interval kepercayaan 95%, berarti 1 dikurangi 0,95 menjadi 0,05. Lalu ditanya interval kepercayaan 95% untuk rata-rata waktu proses produksi atau mu. Nah, ini di sini kita menggunakan rumus distribusi T karena sigma atau simpangan baku tidak diketahui dan ukuran sampel kecil, N sama dengan 25 kurang dari 30. Dan rumus yang pertama kita ketahui adalah mencari degree of freedom-nya dengan rumus df sama dengan n-1, yaitu 25 kurangi 1 sama dengan 24. Lalu kita mencari nilai kritisnya tadi yaitu 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 dan degree of freedom-nya yaitu 24 dan kita cari di tabel yaitu sama dengan 2,064. Selanjutnya kita cari standar error atau SA dengan rumus S per akar N sama dengan 8 per akar 25 sama dengan 8 per 5 sama dengan 1,6. Untuk standar errornya yaitu standar dan errornya yaitu 1,6. Selanjutnya kita cari margin of error atau ME yaitu dengan rumus ME sama dengan T kali SE sama dengan 2,064 yang kita dapat tadi di tabel T, lalu dikali dengan SE yang ini 1,6 sama dengan 3,302. Jadi estimasi intervalnya itu batas bawah. Jadi X min ME sama dengan 52 dikurangi 3,302 yaitu 48,698. Lalu batas atas yaitu X plus ME sama dengan 52 plus 3 min 3,302 sama dengan 55,302. Jadi interval kepercayaan 95% adalah 48,698 kurang dari mu kurang dari 55,302 atau kita bisa tulis seperti ini 48,698 55,302. Dan itu merupakan cara mengerjakan nomor 2. Selanjutnya nomor 3 yaitu data berikut merupakan didasarkan pada pengambilan sampel acak independen dari dua populasi berdistribusi normal dengan varian yang sama, yaitu N1 sama dengan 15, X1 sama dengan 50, S1 sama dengan 5. Lalu N2 sama dengan 13, N2 sama dengan 53, S2 sama dengan 6. Berdasarkan informasi sampel tersebut, temukan interval kepercayaan 90% untuk selisih antara dua rata-rata populasi. Dan selanjutnya langsung saja kita tulis diketahui sampel 1 sama dengan N1 sama dengan 15, X1 sama dengan 50, S1 sama dengan 5 yang kita dapat dari soal tadi. Dan sampel 2 yaitu N2 sama dengan 13, lalu X2 sama dengan 53 dan S2 sama dengan 6. Lalu interval kepercayaannya yaitu 90%, kita bisa cari yaitu dengan 1 min 0,910 sama dengan 0,10, lalu 0,10 kita bagikan 22 yaitu hasilnya 0,05. Di sini ini untuk mencari tabel T-nya saja yang nanti kita akan bahas. Dan
langkah pertama yaitu kita mencari degree of freedom-nya atau DF-nya, yaitu dengan rumus N1 plus N2 min 2. N1 yaitu 15, N2 13, dan dikurangi 2 sama dengan 26. Selanjutnya kita cari nilai tadi tabel T-nya, nilai T-nya yang sudah kita dapatkan tadi 0,05. Lalu DF-nya yaitu 26, maka kita cari tabel T-nya yaitu 1,706. Setelah itu kita mencari gabungan varian sampel atau SP. Bahkan rumus SP sama dengan akar kurung N1 min 1 kurung tub S1 kuadrat ditambah N2 kurangi 1 S2 kuadrat per N1 plus N2 kurangi 2. Lalu kita masukkan angka-angkanya tadi yang dari sini, yaitu 15 kurangi 1 5 kuadrat ditambah 13 dikurangi 1 dikali 6 kuadrat per 26. Setelah kita cari, kita mendapatkan 350 ditambah 432 per 26. Lalu akar dari ini kita semua yang kita jumlahkan tadi dan kalikan, jadi akar 30,077 dan yaitu hasilnya 5,484. Lalu selanjutnya adalah itu standar error atau SE dengan rumus SP akar 1 per N1 tambah 1 per N2, yaitu SP kita sudah dapatkan tadi, berarti sekitar 5,484 dikali dengan 1 per 15 N1 dan 1 per N2 1 per 13. Lalu kita kalikan 5,484 dikali dengan akar 0,1436 yang kita sudah dapatkan ini dari sini, menjadi 5,48 dikali 0,379 sama dengan 2,079. Dan selisih rata-rata sampel yaitu X1 yaitu 50 dan X2 sama dengan 53, jadi X1 kurang X2 sama dengan min 3. Jadi estimasi intervalnya itu batas bawah. Nah, batas bawah berarti min 3 dikurangi karena bawah 3,547 sama dengan 6,547. Dan batas atas yaitu min 3 plus 3,547 sama dengan 0,547. Karena atas. Nah, angka 3,547 ini dapat dari mana? Nah, kita angka 3,57 ini kita dapat dari rumus margin of error. Rumus terakhir yang kita pakai yaitu ME sama dengan T kali SE. Nah, T-nya itu kan kita sudah dapatkan tadi 1,706 nih. 1,706 lalu dikali dengan SE-nya yang kita sudah dapatkan tadi di sini yaitu 2,079. Jadi kita masukkan 2,079 sama dengan yaitu 3,547. Nah, jadi 3,547 dari rumus margin of error atau ME yang kita dapatkan 3,547 ini lalu dikasih ke sini untuk mencari intervalnya, estimasinya. Nah, lalu jadi interval kepercayaan 90% untuk selisih dua rata-rata populasi adalah min 6,547 dari batas bawah dan 0,547 dari batas atas. Nah, jadi ini untuk jawaban nomor 3. Dan selanjutnya saya akan mengerjakan soal UAS. Nomor 1, perusahaan manufaktur kemasan biodegradable mengklaim bahwa penerapan sistem monitoring produksi IoT telah meningkatkan produktivitas operator sehingga rata-rata waktu produksi per bat menjadi lebih cepat dari standar lama yaitu 120 menit per batch. Namun, manajer engineer melakukan klaim tersebut dan melakukan pengetahuan terhadap 15 batch produksi yang dihasilkan setelah implementasi sistem IoT. Data waktu produksi per menit yang diperoleh adalah sebagai berikut. Batch 1 waktu produksi 115, batch 2 118, batch 3 121, batch 4 116, batch 5 waktu produksi 119, dan seterusnya sampai ke batch 15. Nah, kita dicari untuk mencari ini pertama-tama kita mencari rumus kerangka hipotesisnya seperti yang disebutkan pada soal tersebut. Nah, saya akan langsung menjawabnya yaitu dengan
Maksudnya diketahui rata-rata populasi awal yaitu standar lama sama dengan HU sama dengan 120 menit. Lalu jumlah sampel batch yaitu sebanyak 15 karena ada 15, guys. Lalu total nilai data yaitu 1749 menit. Ini menitnya kita jumlahkan waktu produksi sehingga hasilnya menjadi 1749 menit. Lalu rata-rata sampel atau X sama dengan 116,6 menit. Lalu standar deviasi sampel yaitu sekitar 2,293. Dan taraf signifikasi yaitu 0,05. Dan standar deviasi sampel atau S-nya itu 2,293. Kita temukan dari rumus S akar XI min X angkat 2 per N min 1 sama dengan 73,60. Nah 73,60 itu dari kita hitung-hitungan awal yaitu dari data pertama yaitu 115 dikurangi dengan rata-rata sampel yaitu 116,6 sehingga diperoleh min 1,6. Kemudian selisih tersebut dikuadratkan sehingga min 1,6 kuadrat sama dengan 2,56. Langkah yang sama dilakukan untuk semua data. Jadi lalu hasil kuadratnya itu dijumlahkan dan dimasukkan ke rumus standar deviasi sampel. Dan selanjutnya yaitu akar 73,60 per 14 sama dengan akar 5,257 dan diketahui standar deviasi sampelnya yaitu 2,293. Lalu langsung aja ke ditanya dan jawab. Yang A kerangka hipotesis yaitu H0 T2 sama dengan mu sama dengan 120 yaitu penerapan sistem IoT tidak membuat rata-rata waktu produksi lebih cepat. Lalu H1 nya yaitu mu kurang dari 120. Penerapan sistem IoT membuat rata-rata waktu produksi lebih cepat. Lalu B, uji statistik yang tepat yaitu menggunakan uji T1 sampel yaitu one sample t-test. Dan nomor yang selanjutnya yaitu C yaitu pengujian hipotesis pada taraf signifikasi 5% atau 0,05. Kita mencari degree of freedom-nya yaitu sudah ketemu yaitu 15 kurangi 1 sama dengan 14. Lalu kita cari di tabel T-nya menggunakan 0,05 dan DF-nya ketemu 14. Kita cari di tabel T yaitu 1,761 min 1,761. Lalu kita menggunakan rumus T sama dengan X bar kurangi HU per S per akar N. Jadi kita masukkan angka-angkanya yang tadi sudah kita ketahui. 116,6 kurangi 120 per 2,293 per akar 15 sama dengan min 3,4 kurang per 0,592 sama dengan min 5,743. Nah, jadi untuk pengujian hipotesis pada taraf signifikasi 5% tahun 2005 nah min 5,743. Lalu langkah terakhir yaitu keputusan dan kesimpulan. Nah, keputusannya itu tolak H0 karena apa? Karena T hitung kurang dari T table yaitu min 5,743 kurang dari min 1,761. Maka dari itu tolak H0. Jadi kesimpulannya yaitu penerapan sistem monitoring berbasis IoT efektif meningkatkan produktivitas operator sehingga rata-rata waktu produksi per batch yaitu menjadi lebih cepat. Lalu selanjutnya nomor 2 yaitu dengan soal seorang manajer akan mengirim salesperson tenaga penjualan ke pelatihan layanan pelanggan. Uji hipotesis apakah pelatih tersebut efektif pada level 0,01? Nah, di sini ada salesperson XY, JZ, ZZ, DD, RK. Lalu customer complaint before 6.23.04 dan after 4.62.00. Selanjutnya diketahui jumlah sampel salesperson yaitu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan taraf signifikasinya yaitu 0,01 karena sudah diketahui di soal. Lalu definisi selisih penurunan komplain yaitu D sama dengan before dikurangi after.
Maka hasilnya yaitu 6 kurangi 4 sama dengan 2, dan selanjutnya dikurangi juga, dan totalnya yaitu sigma D sama dengan 21. Nah, setelah di totalnya sudah diketahui, yaitu kita mencari rata-rata selisih atau D bar. Rumus sigma D per N yaitu 21 per 5 sama dengan 4,2. N itu sama 5 dari diketahui jumlah sampelnya tadi 5 salah persolnya. Nah, setelah rata-rata selisih, kita menghitung kesimpangan baku atau SD sama dengan menggunakan rumus akar sigma D kurangi D bar kurung tutup kuadrat per N-1, hasilnya yaitu 108,8 per 5 kurangi 1 yaitu akar 32,2 sama dengan 5,675. Jadi simpangan bakunya yaitu 5,675. Nah, karena ditanya uji hipotesis apakah pelatihan tersebut efektif pada level signifikansi 0,01, langkah pertama yaitu mencari kerangka hipotesisnya, yaitu H0.2 UD kurang dari 0, pelatihan tidak efektif menurunkan komplain. Lalu H1 sama dengan MUD lebih dari 0, pelatihan efektif menurunkan komplain. Lalu uji statistik yang tepat adalah menggunakan uji T sampel berpasangan, paired atau paired sample T test. Lalu kita cari nilai di tabelnya, nilai kritisnya yaitu DF-nya tadi 5 kurangi 1 atau N-1 sama dengan 4. Lalu taraf signifikansinya adalah 0,01 yang sudah diketahui. Dan kita cari di tabel T-nya yaitu sebesar 3,747. Kita menggunakan tabel T paired sample t-test agar ketemu 3,747. Lalu perhitungan nilai T hitungnya yaitu T sama dengan D bar per SD per akar N yaitu 4,2 per 5,675, SD yang sudah kita dapatkan tadi di sini, per akar 5 yaitu menjadi 4,2 per 2,538 sama dengan 1,655. Selanjutnya yaitu keputusan dan kesimpulannya, yaitu keputusan gagal tolak 0 karena apa? Karena T hitung kurang dari T table sehingga ditulis 1,655 kurang dari 3,747. 1,655 dari perhitungan nilai T hitung dan 3,747 dari tabel T. Dan kesimpulannya adalah pelatihan layanan pelanggan tersebut belum terbukti efektif menurunkan jumlah komplain secara signifikan pada tingkat kepercayaan 99%. Kenapa pada kesimpulan tingkat kepercayaan 99%? Karena apa? Karena pada soal diberikan taraf signifikansi yaitu sebesar 0,01. Lalu tingkat kepercayaan dihitung dengan rumus 1 min taraf signifikansi, sehingga 1 min 0,01 atau 1 kurangi 0,01 sama dengan 0,99 atau 99%. Nah, maka pada kesimpulan pada tingkat kepercayaan 99% atau taraf signifikansi 1% belum terdapat bukti yang cukup bahwa pelatihan efektif menurunkan jumlah komplain. Dan selanjutnya yaitu nomor yang terakhir, yaitu nomor 3, yaitu perusahaan manufaktur biodegradable pakai packaging menguji tensile strength yang dihasilkan 3 formulasi bahan baku produk. Manajer R&D tersebut ingin menentukan apakah formulasi yang digunakan berpengaruh signifikan terhadap kekuatan tarik produk dengan taraf signifikansi 5%. Tiap formulasi akan diambil 5 sampel. Nah, sehingga total sampel yang diuji 15 sampel. Nah, hasil ANOVA sebagai berikut. Dan di tabel ini ada source of variation yaitu between groups, within group, total. Between group SS-nya 160, DF-nya 2 dan p-value-nya 0,01, dan F-street-nya yaitu 3,89, dan within group-nya yaitu SS 30, DF 12. Total dari SS ini yaitu 190 dan DF-nya yaitu 14. Kita akan mencari yang ada di pertanyaan ini, yaitu pertama, tentukan nilai DF between group. Nah, karena nilai DF between group ini sudah kita ketahui pada tabel, kita tinggal masukkan saja yaitu 2, karena di sini nilai between groupnya DF yaitu 2. Kita tulis 2 di sini. Lalu yang B, nilai DF within group. DF within group sudah diketahui juga di tabel yaitu sebesar 12. Kita tulis di sini 12. Dan lalu kita yang C, hitung nilai
MSB, MSW, dan F. Nah, kita menggunakan rumus MSB SSB per DFB sama dengan 160 per 2. Nah, 160 itu kita dapat dari SSB-nya yaitu 160 pada tabel. Nah, lalu dibagi 2 sama dengan 80. Lalu kita cari MSB yaitu menggunakan rumus SSB per DFB. SSB kita dapat dari SS within group yaitu 30 per DFB, degree of freedom yang tadi di sini di tabel 12, maka 30 dibagi 12 sama dengan 2,5. Dan untuk menghitung F nya yaitu menggunakan rumus MSB per MSB, yaitu MSB itu sudah tadi ketemu 80 dan MSB 2,5 sama dengan 32. Lalu yang D yaitu buat keputusan menggunakan nilai F. Berarti kesimpulannya tolak H0 karena apa? Karena F hitung lebih besar dari F crit, yaitu 32 lebih besar 3,89. Karena F hitungnya tadi kita sudah ketemu dengan angka 32. Nah, angka 32 ini kita sudah dapatkan di rumus F ini. Dari total MSB per MSB 80 per 2,5 sama dengan 32. Nah, karena itu keputusan menggunakan nilai F itu ditolak H0. Karena F itunya lebih besar dari F crit-nya yang ada di tabel tersebut. Selanjutnya buat keputusan dengan menggunakan nilai p-value dan jelaskan alasannya. Nah, tolak H0 karena apa? P-value itu lebih kecil dari tarak signifikansi yaitu 0,0001, lebih kecil dari tarak signifikansinya yaitu 0,05. Jadi kesimpulannya yaitu penjelasannya juga formulasi bahan baku berpengaruh secara signifikan terhadap kekuatan tarik atau tensile strength produk tersebut. Nah, dan itu merupakan jawaban dari soal remedi UTS dan UAS saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kekurangan dalam video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.